Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teladan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum Pak Guru sampaikan tentang materi, marilah terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Dan doa kita mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita di tengah-tengah pandemi yang melanda di negara kita yang belum juga berakhir. Mudah-mudahan segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Anak-anakku semua yang solih-solihah, kita sudah tahu bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam meninggal dunia, umat manusia mulai meninggalkan ajaran-ajaran dan kembali kepada kesyirikan. Jadi sudah banyak yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi menjadi orang-orang musyrikin. Apa itu orang-orang musyrik? Orang-orang musyrik adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak umatnya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja Pak yang disembah selain Allah? Mereka menyembah berhala-berhala atau patung-patung. Mereka juga menyembah sesuatu yang dianggap oleh mereka dikabulkan segala permintaan mereka. Nabi Nuh alaihi salam memberitakan kepada kaumnya jika menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan balasan kebaikan, pahala atas amal ibadah atau perbuatan yang baik yang mereka lakukan. Bahkan pahala itu, kebaikan itu bukan hanya didapatkan untuk kesejahteraan, kebahagiaan di dunia, akan tetapi kebahagiaan di alam selain alam dunia, yaitu alam akhirat, berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, Nabi Adam alaihi salam juga menyampaikan kepada umatnya, apabila kemusyrikan, penyembahan kepada selain Allah tetap terlaksana, tetap dilakukan, maka mereka yang menyembah selain Allah
akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di nerakanya Allah. Akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Nuh alaihi salam, sekuat tenaga yang dilakukan oleh Nabi Nuh untuk mengajak umatnya menyembah dan kembali kepada sesembahan yang sebenar-benarnya, ke zat yang wajib disembah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dari banyaknya umat Nabi Nuh, sedikit sekali yang mengikuti ajakan Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian besar dari kaum Nabi Nuh masih tetap tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka membangkang dan tidak mau melepaskan kepercayaan mereka terhadap sesembahan berhala-berhala. Bahkan anak Nabi Nuh alaihissalam sendiri menolak ajakan Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak beliau bernama Kan'an. Dengan penuh kesabaran dan keuletan yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam menghadapi kesulitan-kesulitan, penghinaan, ejekan, caci makian dari kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam akhirnya merasa kehilangan harapan untuk menyadarkan kepada kaumnya agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Nuh alaihissalam memohon kepada Allah agar kaumnya mendapatkan azab dari Allah. Nabi Nuh memohon kepada Allah untuk memberi azab kepada kaumnya, karena kaumnya sangat luar biasa kakunya, keras kepalanya, susahnya untuk disadarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dari doa itulah lalu Allah mengabulkannya. Allah menyuruh Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu yang besar yang kemudian Nabi Nuh dan para pengikutnya diminta oleh Allah untuk naik ke perahu tersebut. Untuk apa, Pak? Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah membuat perahu yang besar. Apalagi terletak di atas bukit. Bisa dikatakan dataran tinggi. Yang tidak mungkin seandainya misalkan Allah menurunkan banjir yang standar banjir di dunia, tidak akan sampai ke gunung tersebut. Akan tetapi ini perintah Allah. Maka Nabi Nuh alaihissalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membuat perahu yang besar. Karena apa? Karena Allah nanti akan memberikan azab pada kaumnya berupa banjir bandang, banjir yang sangat besar.
Setelah selesai membuat perahu, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk segera masuk ke dalam perahu atau naik ke dalam perahu dan membawa barang-barang yang berharga yang dia miliki. Binatang-binatang diperbolehkan masuk. Tumbuh-tumbuhan atau makanan persediaan boleh dibawa masuk perahu. Itu atas izin Allah dan perintah Allah. Maka atas petunjuk itulah Nabi Nuh menyampaikan kepada pengikutnya agar naik ke perahu membawa binatang-binatang makanan yang dimiliki. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya sudah berada di dalam kapal yang besar tersebut, maka tiba-tiba berhembuslah angin topan. Angin yang datang begitu dahsyatnya. Angin yang besar datangnya. Lalu turunlah hujan. Hujan yang sangat lebat. Bahkan bukan air hujan yang turun dari langit. Air dari bumi pun keluar memuncratkan air dari segala penjuru. Selama 40 hari 40 malam. Bayangkan 40 hari 40 malam. Hujan tidak reda. Hujan sangat lebat. Air dari bumi muncrat keluar selama 40 hari 40 malam. Sehingga air pun bertambah tinggi. Dan bumi sudah barang tentu menjadi seperti lautan. Nah, orang-orang yang kafir tadi, yang tidak mau menyembah kepada Allah, berlarian ke sana kemari. Sedangkan pengikut Nabi Nuh dan Nabi Nuh yang berada di dalam kapal merasa kasihan melihat keadaan semacam itu. Akan tetapi apa boleh buat? Nabi Nuh sudah mengajak kaumnya. Nabi Nuh sudah berusaha membujuknya. Nabi Nuh sudah mendakwahkan kepada umatnya. Akan tetapi umatnya yang tidak mau percaya itu, yang tetap musyrik, tetap menyembah berhala-berhala, menyembah selain Allah. Mereka melihat kejadian itu berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan dirinya. Mereka mencari daratan yang tinggi. Akan tetapi air seakan-akan mengejar mereka. Setinggi apapun daratan yang ia naiki, air tetap masuk ke dalam situ. Nabi Nuh alaihi salam sangat kasihan melihat anaknya sendiri yang musyrik, yang bernama Kan'an tadi, yang tidak mau mengikuti ayahnya, yaitu Nabi Nuh. Diminta oleh Nabi Nuh untuk segera bertaubat kepada Allah. Lalu mengajaknya untuk naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam. Lalu apa yang terjadi? Kan'an, si putra Nabi Nuh alaihissalam, masih kekeh, masih saja tidak mau mengikuti ajakan ayahnya untuk bertaubat kepada Allah, menyembah kepada Allah, dan naik ke kapal milik ayahnya. Lalu
Kan'an, anak Nabi Nuh alaihissalam. Setelah menolak berkali-kali ajakan Nabi Nuh, maka tenggelamlah Kan'an, anak yang ingkar kepada ayahnya, anak yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa, Pak? Setelah semua orang kafir tenggelam dengan air bah yang begitu besar, hujan 40 hari 40 malam tak berhenti-henti, hujan yang sangat lebat. Lalu Allah memerintahkan langit berhenti menurunkan hujan, bumi menelan kembali air, artinya air masuk ke perut bumi, maka surutlah banjir itu. Lalu selamatlah Nabi Nuh dan para pengikutnya sampai pada dataran atau daratan yang ada di Bukit Judi. Itu dalam buku sejarah menyampaikan Nabi Nuh, kapal Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi namanya. Lalu Nabi Nuh dan para pengikutnya bersyukur pada Allah karena telah diselamatkan oleh Allah dari air bah yang sangat besar, yang tidak mungkin bisa selamat, pasti tenggelam. Karena begitu besar Allah turunkan, itu berupa adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit sederet cerita tentang bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk anak-anakku. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.